Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Materi kita hari ini tentang negosiasi. Dan Ibu pasti sudah pernah ya melakukan negosiasi. Sebenarnya materi-materi kita ini sebenarnya sudah pernah kita lakukan, cuma tinggal teorinya saja ya. Negosiasi itu yaitu proses tawar menawar ya untuk mencapai kesepakatan ya antara bisa antara pihak satu dengan pihak yang satunya, atau antara pihak satu dengan kelompok, atau bisa juga antara kelompok dengan organisasi ya. Jadi negosiasi ini proses tawar menawar. Contohnya kapan kita melakukan negosiasi ya? Anak ibu pernah nggak membeli sesuatu barang ya, atau membeli baju ya kalau di pasar ya, atau orang tuanya pernah belanja beli ikan gitu ya, itu terjadinya negosiasi, yaitu tawar menawar. Makanya berapa bang harga bajunya, 20 umpama ya, ini contoh ya. Ditawar ya dengan 15 lah, 20, 15. Jadi jika kedua belah pihak menyetujui, itu artinya terjadinya kesepakatan antara dua belah pihak. Itulah namanya negosiasi ya, proses tawar menawar yang disepakati untuk mencapai tujuan ya. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi ya, negosiasi ini bisa antara satu orang dengan satu orangnya. Kalau yang tadi Ibu ambil contoh antara satu orang dengan satu orangnya lagi, itu negosiasi yang pembelian baju ya, itu antara satu orang dengan satu orang ya. Yang negosiasi yang selanjutnya yaitu antara satu orang dengan kelompok ya. Jadi kita ambil contoh untuk antara satu orang dengan kelompok. Tadi kita ambil contohnya perusahaan ya. Seseorang untuk melamar di perusahaan, kapan terjadinya negosiasi? Yaitu negosiasi pada saat dia menentukan gaji ya. Ini terjadinya negosiasi antara pekerja pribadi dengan perusahaan atau kelompok ya. Ini tawar menawar gaji ya. Jadi kalau umpamanya antara pekerja dengan perusahaan sepakat, maka terjadinya kesepakatan antara dua belah pihak, itulah terjadinya negosiasi ya. Selanjutnya yaitu negosiasi antara kelompok dengan kelompok. Kapan ini atau kasusnya seperti apa kegiatan terjadinya negosiasi antara kelompok dengan kelompok? Tadi yang Ibu katakan, kalau kelompok itu bisa berupa perusahaan ya, atau dua orang lebih gitu ya. Oke, contohnya ya seperti yang kita lihat ya, terjadi antara, ini Ibu ngasih contoh mungkin di luar dari anak-anak Ibu ya. Makanya perusahaan A dengan perusahaan B ini melakukan kerjasama ya. Kerjasama di sini terjadinya permintaan dari perusahaan A dengan perusahaan B, ada yang harus disepakati ya dari kedua belah pihak. Jika terjadinya setuju kesepakatan yang diambil, maka terjadilah negosiasi. Itulah pengertian dari negosiasi. Oke, selanjutnya apa saja sih syarat-syarat untuk terjadinya negosiasi ya? Yang pertama itu adanya yang mau dinegosiasikan ya. Apa yang mau dilakukan, proses tawar menawarnya apa ya? Apa menjadikan objek tawar menawar ini ya, yang seperti contoh tadi umpamanya objeknya harga pembelian ya, atau yang kedua tadi kita ambil contohnya berupa gaji ya, seperti itu. Yang kedua masih yang pertama ya, kelanjutannya dilakukan dua orang atau lebih. Jadi negosiasi ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang ya, satu orang tidak bisa, tapi dua orang atau lebih bisa ya. Gimana mau negosiasi dengan satu orang, ngomong sama siapa gitu ya. Oke, selanjutnya adanya kesepakatan ya, kesepakatan antara kedua belah pihak ya. Jadi negosiasi ini terjadi jika kedua belah pihak setuju. Kalau tidak setuju, tidak terjadinya negosiasi. Makanya syarat untuk melakukan negosiasi
kesepakatan ya. Oke, yang ketiga tidak adanya menemukan kesepakatan ya. Jadi namanya juga negosiasi ya kalau kita jual beli barang ya. Jadi kalau yang satu tidak setuju, yang satu setuju pasti tidak bisa terjadi karena yang satu nggak jadi beli. Gimana mau jadi kesepakatan, gimana jadinya negosiasi. Jadi syarat yang ketiga ini adalah jika salah satu tidak ada kesepakatan maka tidak terjadi atau keduanya harus sepakat ya. Yang keempat kesamaan persepsi ya. Kesamaan persepsi artinya kedua belah pihak sama-sama memiliki satu tujuan ya. Satu tujuan dengan satu tujuan itu artinya bukan berarti satu yang sama ya. Artinya gini, yang satu ingin beli barang, yang satu ingin barangnya terjual. Jadi sama-sama tujuannya masing-masing, sama-sama persepsinya ini, yang satu ingin membeli, yang satu ingin menjual. Jadi harus memiliki persepsi yang sama. Jika persepsi ini tidak sama, maka sama juga negosiasi ini tidak akan terjadi. Ya, syarat-syarat dari negosiasi. Selanjutnya apa saja ya jenis-jenis negosiasi ya? Jenis-jenis negosiasi ini ada 8 ya, ada 8. Jadi yang negosiasi yang pertama yaitu negosiasi formal. Formal artinya negosiasi yang berbadan hukum gitu ya, harus berbadan hukum. Artinya segala sesuatu yang dilakukan negosiasi ini jika terjadi pelanggaran maka akan berdampak dengan hukum ya. Jadi bisa aja sanksinya jika melanggar bisa masuk penjara ya, karena ada unsur berbadan hukum. Ini yang resmi berarti ya, yang resmi yang terjadi. Contohnya anak ibu sekalian ya, pada saat ini melakukan pelatihan, ada juga kan untuk penandatanganan untuk melaksanakan pelatihan selama 2 bulan ya, bermaterai ya. Kenapa Pak Surya juga melakukan bermaterai? Pak Surya ini berharap anak-anak yang ikut pelatihan ini melaksanakan program pelatihan ini memang benar bersungguh-sungguh selama melakukan pelatihan ini selama 2 bulan. Jadi tidak boleh absen, tidak boleh tidak hadir ya. Tujuannya supaya hasil dari pelatihan ini memang benar-benar berhasil ya, atau menguasai tentang otomotif dan bisa membuka bengkel. Makanya Pak Surya membuat perjanjian di atas materai ya. Seperti itu ya, tujuannya baik ya. Jadi kenapa bermaterai? Jadi kalau anak ibu tidak setuju maka Pak Surya bisa ya menuntut untuk pengembalian dana, karena ini kan dana dari pemerintah. Jadi pertanggungjawaban Pak Surya kepada pemerintah juga harus diikuti oleh anak-anak ibu supaya program yang dilakukan pemerintah ini berjalan dengan baik ya. Itu dia salah satu yang berbadan hukum karena ada tanda bermaterai ya, bermaterai. Jadi itu bisa dilakukan secara hukum ya. Oke. Jenis yang kedua yaitu informal ya. Informal berarti tidak resmi atau tidak berbadan hukum. Ini yang seperti tadi contohnya yang Ibu katakan seperti jual beli baju ya. Jadi selanjutnya kita masuki tahapan-tahapan dalam melaksanakan negosiasi ya. Yang pertama yaitu persiapan dan perencanaan. Yang kedua yaitu menentukan aturan. Yang ketiga yaitu penjelasan ya, negosiasinya harus dijelaskan, dijabarkan ya. Yang keempat yaitu tawar menawar dan penyelesaian masalah ya. Yang kelima ini yang terakhir yaitu penutupan dan implementasi ya. Oke, jadi dari semua penjabaran Ibu tentang negosiasi ya, diharapkan anak Ibu nanti pada waktu membuka bengkel ya, untuk kerjasama dengan supplier ya, bisa bernegosiasi dengan baik ya, agar usahanya berjalan dengan baik. Sampai di sini ya penjelasan Ibu tentang negosiasi. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum